Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Selasa, kita kembali belajar tematik. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, tetap semangat dalam setiap mengikuti pembelajaran, dan semoga Anda semua senantiasa dianugerahkan kekuatan dalam menjalankan ibadah saum ini. Anak-anak sekalian, pembelajaran tematik kita pada hari ini alhamdulillah sudah sampai ke subtema 2, tema 3, hak Praja Muda Karana. Subtema 2 bertemakan Aku Anak Mandiri. Anda simak penjelasan dari Pak Hadi. Pramuka diajarkan untuk bersikap hidup mandiri. Di kepramukaan kita diarahkan untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Selain itu, keterampilan yang dipelajari di kepramukaan dapat menjadi kecakapan hidup yang berguna di kemudian hari. Mari bersikap hidup mandiri. Dengan bersikap hidup mandiri, aktivitas sehari-hari dapat dilakukan tanpa harus merepotkan kedua orang tua. Banyak sekali aktivitas sehari-hari yang kita lakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Dengan kita mempelajari kepramukaan, diharapkan Anda semua mempunyai sikap mandiri, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan tanpa meminta terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Seperti halnya dalam menyiapkan pelajaran. Setiap kita memulai pelajaran, menyiapkan buku tulis, menyiapkan buku temanya, dan menyiapkan segala kebutuhan dalam pembelajaran tersebut. Jadi Anda semua diharapkan untuk mandiri, menyiapkan sendiri. Pembelajaran 1 yang ada di subtema 2 kita awali dengan Pramuka yang Mandiri halaman 45. Perlu Anda ketahui, pada pembelajaran 1 ini bermuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Diawali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang Pramuka yang Mandiri. Coba kamu cermati isi Dwi Dharma Pramuka. Pada pembelajaran sebelumnya, Anda sudah mengetahui isi daripada Dharma Pramuka. Isi Dharma Pramuka mengajarkan kita agar selalu
berbakti kepada ayah dan ibu, serta selalu berani dan tidak putus asa. Itu termasuk isi Dwi Dharma Pramuka. Bisa kita lihat kembali isi Dwi Dharma Pramuka pada pembelajaran yang lalu, tepatnya ada di pembelajaran 4 subtema 1, yaitu ada 2 yang termasuk isi Dwi Dharma Pramuka. Yang pertama adalah siaga itu menurut ayah dan bunda. 2, siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menjalankan sikap mandiri ini, khususnya dalam belajar? Lalu apa itu sikap mandiri? Mari kita simak bacaannya secara baik-baik. Mandiri adalah mampu melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Sekali lagi, Anda boleh tandai. Mandiri adalah mampu melakukan kegiatan hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Saat akan berlatih pramuka, kita menyiapkan seragam dan sepatu sendiri. Itu contohnya ya. Contoh mandiri. Kita siapkan seluruh kelengkapan kita seperti topi, kacu, dan bekal sendiri. Dengan bersikap mandiri, kita telah membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu merupakan salah satu cara berbakti kepada mereka. Untuk dapat mandiri, kita harus mau mencoba melakukan sesuatu sendiri. Bila hasilnya belum memuaskan hati, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mencobanya lagi berulang kali hingga berhasil. Bapak tahu insya Allah ya, anak-anak kelas 3 itu sudah mandiri ya, menyiapkan alat-alat pembelajaran dan menyiapkan yang lainnya. Umpamanya mandi ya, kita tidak disuruh lagi orang tua. Ibadah pun tidak disuruh lagi orang tua. Ya. Nah, itu sikap mandiri. Jadi tidak selalu minta bantuan orang tua. Ya. Hal kecil pun tidak selalu ya. Jadi berusaha sendiri. Jika belum mampu usaha sendiri, maka diharapkan tidak boleh putus asa, sehingga terus mencoba. Diulang lagi sehingga nantinya bisa berhasil. Itulah bacaan tentang pramuka yang mandiri. Selanjutnya silakan buka halaman 45. Di halaman 45 muatan mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada beberapa bangun datar yang tertera pada lambang-lambang pramuka. Ketika kita mengenakan seragam pramuka, ada lambang tertentu dan tanda tertentu yang menjadi kelengkapan
seragam pramuka. Nah, di bawah ini di gambar berikut ya ada tanda-tanda atau lambang pramuka. Dua lambang diantaranya memiliki perbedaan antara pramuka putri dan pramuka putra. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama. Nah, ini lambang kepanduan dunia. Nah, perbedaannya dari segi bentuknya. Jika lambangnya itu sama, ya, gambar lambangnya sama, namun bentuk lambangnya atau bentuk bangun datarnya ya. Kalau putri itu lingkaran, kalau putra persegi. Nah, ini namanya lambang kepanduan dunia. Ada lagi lambang pelantikan pramuka. Nah, perbedaannya dari bentuknya juga. Nah, perempuan atau putri itu bulat atau lingkaran. Lalu kalau putra kayak seperti ketupat ini ya. Nah, putra seperti ini. Selanjutnya tanda burung. Nah, tanda burung seperti ini, persegi 3. Lalu tanda jabatan. Ya mungkin ini sama ya, tanda burung sama tanda jabatan itu putri dan putra sama. Tanda kecakapan umum. Nah, ini sama putra dan putri. Lalu tanda kecakapan khusus yang membedakan dua lambang di atas, lambang kepanduan dunia dan lambang pelantikan pramuka. Tanda-tanda tersebut atau lambang-lambang tersebut berbentuk bangun datar ya, yang telah kalian kenal sebelumnya. Adakah lambang dan tanda kelengkapan pramuka yang kamu tahu selain gambar di atas? Nah, ternyata selain gambar di atas, banyak juga bangun datar yang bisa kita ketahui. Nah, di sini kita bisa melatih untuk mengkelompokkan bangun datar sesuai tanda-tanda pramuka di atas. Ya, mana yang berbentuk persegi, mana yang berbentuk persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Anda silakan ya ditulis atau diselesaikan ya, sebagai latihan Anda di rumah. Ya, persegi itu lambangnya atau tanda kelengkapan pramuka itu pada lambang yang mana ya. Lalu persegi panjang lambang yang mana, segitiga dan lingkaran lambang yang mana. Ini mudah dikerjakan saja di buku tema masing-masing. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, muatan mata pelajaran SBDP. Nah, di sini halaman 46 kita akan mengetahui kebudayaan yang ada di Indonesia melalui tarian daerah. Indonesia kaya dengan budaya. Di antaranya Indonesia memiliki tarian-tarian di setiap daerah masing-masing. Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur itu memiliki tarian yang melegenda atau terkenal. Jawa Barat diantaranya tari merak. Lalu busana dan perlengkapan seorang penari merak. Ya, di sini ada beberapa. Di
Di antaranya kain atau celana panjang, kemben, sayap, mahkota atau jamang, bentuk kepala burung, gelang tangan dan gelang kaki, selendang atau sampur. Nah, itu busana dan perlengkapan penari Merak yang berasal dari Jawa Barat. Lalu tarian yang berasal dari Jawa Tengah namanya adalah tari Bondan. Tari Bondan pun memiliki perlengkapan dan busana. Di antaranya adalah kain, baju rompi, kemben, selendang atau sampur, konde, boneka, dan payung. Selanjutnya, Jakarta juga memiliki tarian tradisional yang terkenal, yaitu tari topeng Betawi. Busana tari topeng Betawi diantaranya adalah kain sarung, kembang kelapa, konde cepot, toka, selendang, anting kalung, pending, dan topeng. Nah, yang terakhir adalah Jawa Timur. Jawa Timur terkenal dengan tarian tari remo. Tari remo memiliki busana dan perlengkapan. Di antaranya adalah selendang, ikat kepala, sabuk, keris, gelang kaki, dan hiasan bahu. Nah, selanjutnya masih pelajaran SBDP, yaitu tentang gerakan tarian. Gerak-gerakan tarian menjadi sebuah rangkaian tarian yang indah. Nah, beberapa gerakan tarian tersebut, di sini bisa kita pelajari. Gerak kepala, gerak tangan, badan, dan kaki. Anda bisa pelajari bagaimana caranya kita melatih gerak kepala, gerak tangan, gerak badan, dan juga gerak kaki. Dipelajari saja ya, dan insya Allah nanti akan dipraktekkan melalui pelajaran SBDP langsung dengan guru penjasnya. Baik anak-anak sekalian, itu saja materi pada hari ini. Secara singkat pembahasannya, mudah-mudahan walaupun singkat bisa dipahami dan dimengerti. Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan. Tetap menjaga kesehatan. Semoga keluarga Anda dan semua dijauhkan daripada segala penyakit yang membahayakan. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video pembelajaran ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.